Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kasus pembunuhan yang keji dilakukan oleh wanita-wanita cantik. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Priyanus Nowancai atau yang biasa dipanggil Preo terlibat dalam kasus pembunuhan yang dimana jenazah dari si korbannya itu dipotong dengan gergaji menjadi dua bagian, lalu sama dia dimasukkan ke kantung plastik yang terpisah serta juga dibuang secara terpisah di provinsi Khon Kaen, Thailand. Kasus pembunuhan ini sendiri terkuak karena ada seorang petani yang mau bertani, lalu ia melihat ada kantong plastik yang terkubur di sebuah sawah. Karena kepo, akhirnya si petani itu kayak nyari tahu kan apa sih di dalam kantong plastik tersebut. Nah, ketika dia membuka kantong plastik tersebut, ia dibuat terkejut karena di dalam kantong plastik itu ada sebuah setengah jasad yang sudah terpotong, tapi dia juga nggak kenal identitasnya. Karena dia takut, akhirnya dia melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, setelah itu pihak kepolisian datanglah tuh ke TKP kan. Nah, setelah melakukan penyidikan, akhirnya terungkaplah identitas dari jasad tersebut bernama Warisara Krinju yang bekerja di sebuah bar sebagai karyawan. Motif dari Preo membunuh Warisara itu dikarenakan Warisara melaporkan pacarnya si Preo ini ke pihak kepolisian karena narkoba. Akhirnya pacar dari si Preo itu kan dijeblosin tuh ke penjara. Nah, si Preo dendam sama si Warisara, kenapa dia melaporkan pacarnya ke pihak kepolisian. Nah, dari situlah si Preo berencana untuk membunuh Warisara. Preo membunuh Warisara tuh nggak sendiri, melainkan bersama dengan dua teman perempuannya yang bernama Kawita dan juga Apiwan. Karena kecantikan dari si Preo, akhirnya media televisi, media-media online tuh kayak heboh ngeberitain gitu. Karena memang si Preo sendiri di media sosial cukup aktif. Dia juga sempat memposting-posting lifestyle-nya dia yang kayak pakai baju seksi segala macem lah kayak gitu kan. Nah, yang lebih kocaknya lagi, jadi tersebar juga di media sosial bahwa si Preo itu sempat-sempatnya maskeran dulu sebelum diinterogasi sama penyidik. Terus kedua temennya dandan dulu juga gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah pihak kepolisian kan yang pertama yang ngizinin gitu. Kenapa boleh gitu mereka dandan dan mereka maskeran? Karena hal tersebut akhirnya pihak kepolisian dan juga penyidik didisiplinkan dengan cara dipecat. Nah, yang gue kocak gitu ya, si polisi tahu nggak sih si Preo itu udah ngegergaji orang jadi dua bagian, terus habis itu dibuang gitu. Ini orang kejam banget gitu, dia mau-mauan gitu foto mentang-mentang cantik. Claudia Ochoa Felix merupakan ketua gangster asal Meksiko yang dimana banyak orang bilang kalau dia tuh mirip Kim Kardashian. Untuk si Claudia sendiri, ia merupakan kekasih dari El Chino, bos kelompok pembunuh bayaran asal Meksiko yang bernama Los Antrax. Los Antrax sendiri bekerja untuk gerbong narkoba atau bandar narkobanya besar yang ada di Meksiko gitu, dimana kalau misalnya nih ada pesaing narkobanya kayak macam-macam, nah si Los Antrax ini mereka berantem lah tuh antar geng. Semenjak El Chino ditangkap polisi dan juga dijebloskan ke dalam penjara, akhirnya si Claudia itu naik tahta dari si pasangannya bos menjadi bosnya gangster Los Antrax. Untuk Claudia sendiri, dia cukup aktif ya di media sosial gitu. Dia punya Instagram, dia juga punya Facebook, makanya itu banyak orang yang tahu bahwa dia tuh mirip Kim Kardashian gitu. Untuk lifestyle-nya dia juga, dia cukup glamor gitu. Bukan hanya glamor, dia juga punya beberapa pistol yang dia posting juga gitu di Instagram, yang dimana banyak orang menjuluki adalah wanita cantik paling mematikan di dunia. Ya wajar sih gitu orang ngomong kayak gitu kan. Dia tuh sekarang pemimpin dari gangster pembunuh bayaran kan, dimana ketika dia nggak suka sama orang gitu, dia suruh aja tuh tinggal kayak bunuh tuh orang. Hingga saat ini Claudia masih diyakini memimpin Los Antrax, dan juga kelompok dari si Claudia ini diduga bertanggung jawab terhadap berbagai aksi pembunuhan bermotif persaingan di dunia bisnis narkoba gitu. Nah, yang aku tangkap gitu ya dari artikel yang aku baca, kayaknya tuh di mana di Meksiko tuh kalau misalnya ada yang antar gangster berantem gitu, terus emprogan gitu. Emprogan tuh apa ya, kayak ya gitu bertemu gitu, terus habis itu ada yang mati nih salah satu orang gitu pas mereka lagi berantem gitu kan. Kataku ya pas ditanya ini siapa nih yang meninggal gitu, gangster dari kelompok A dibunuh sama siapa, gangsternya si Claudia misalnya kayak gitu. Ya udahlah gitu, gangster ini mau mati juga gimana atuh gitu, kayaknya gitu yang aku tangkap ya.
Yang terakhir ada Isabella Guzman, wanita cantik pembunuh ibunya yang lagi viral banget di TikTok gitu, karena di persidangannya dia tuh bukannya merasa bersalah gitu, bukannya sedih, bukannya takut, tapi dia malah senyum-senyum. Tapi sebenarnya kasus ini udah cukup lama ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Ini terjadi di tahun 2013. Isabella Guzman, gadis asal negara bagian Colorado, Amerika Serikat, menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama yang dimana aksinya yang menikam ibunya sendiri sebanyak 79 kali di bagian muka, kepala, dan juga leher di kamar mandi rumah mereka. Ayah tiri dari Guzman yaitu Ryan Hoy mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa memang si Guzman ini, Isabella Guzman, dan juga ibunya yang bernama Yu Min Hoy itu emang sering bertengkar kayak adu mulut gitu. Jadi memang antara si Guzman dan juga ibunya tuh emang selalu bertengkar gitu. Nah, paling top-topnya atau paling puncaknya itu di mana ibunya itu memutuskan untuk menikah lagi. Jadi kan ibu sama bapaknya si Guzman itu udah bercerai. Nah, ibunya itu memutuskan untuk menikah lagi lah dengan si Ryan Hoy ini. Nah, keputusan ibunya itu belum disetujui tuh sama si Guzman. Nah, disitulah pas tahu ibunya nikah lagi, Guzman makin emosinya tuh meledak-meledak gitu ke ibunya. Puncaknya di mana si Guzman ini pernah meludahi muka ibunya dan juga mengirimkan email ancaman yang berbunyi kamu harus membayarnya. Nah, akhirnya si ibunya ngelaporin kan ke suaminya, si Guzman nih ngasih email ancaman nih ke aku laporin gak ya? Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkanlah ke pihak kepolisian. Kalau kalian bilang kok ibunya sendiri tega ya ngelaporin anaknya ke polisi, karena memang di Amerika sendiri kalau ada ancaman-ancaman kayak gitu tuh banyak orang yang langsung ngelaporin gitu, nggak kenal itu siapa, karena memang di sana ketika si orang itu ngelakuin pengancaman, setelah itu dia melakukan hal yang sama gitu dengan pengancaman, dia kayak ngebunuh beneran, ngelakuin hal yang sama gitulah pokoknya di ancaman tersebut ya. Buktinya kan terbukti gitu. Sekarang si Guzman juga ngelakuin pembunuhan gitu kan ke ibunya. Nah, setelah ibunya selesai melaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian tuh dateng lah ke rumahnya si Guzman kan buat ngecek. Jadi ibunya tuh ngelaporin lewat 911 ya. Akhirnya polisi datang tuh ke rumahnya si Guzman ngecek gitu. Nah, keadaannya ternyata lagi adem ayem aja tuh, ibu sama si Guzman tuh lagi gak berantem. Nah, karena melihat hal tersebut, polisi mengambil kesimpulan bahwa oh mungkin ini berantem anak remaja doang kali ya gitu, kayak ya udahlah kita pulang aja, udah aman gitu, udah kondusif gitu. Nah, akhirnya polisi pulang lah. Nah, si Guzman dan juga ibunya melakukan aktivitas seperti biasa. Di malam kejadian di tanggal 5 September 2013 di mana ibunya si Guzman tuh baru pulang kerja. Nah, terus si Ryan Hoy tuh bilang gitu ke istrinya, kamu mandi dulu Gi sana, baru pulang kerja gitu. Nah, akhirnya ibunya memutuskan untuk mandilah di kamar mandi lantai atas. Nah, ketika nggak lama dari dia naik ke kamar mandi itu, si Ryan Hoy tuh ngedenger istrinya berteriak dan mendengar sebuah dentuman yang sangat besar gitu. Karena dia ngedenger terus istrinya teriak-teriak manggil nama dia, akhirnya si Ryan Hoy kan naik tuh ke atas gitu buat ngecek istrinya kan. Nah, pas dia di depan kamar mandi, tiba-tiba si Guzman itu nutup kamar mandinya dengan punggung belakangnya kayak prek gitu kan, kayak dia tutup terus langsung kunci dari dalam gitu. Nah, si Ryan Hoy itu nggak bisa ngebuka gitu, dia terus ngegedor-gedor, ngetok-ketok gitu, nggak dibukain juga sama si Guzman. Terus nggak lama ia melihat ada darah yang keluar dari pintu kamar mandi. Jadi kan pintu kamar mandi suka ada lubang dikit gitu kan di bawahnya. Nah, itu keluar tuh darah. Mulai panik, akhirnya si Ryan Hoy itu menelpon 911. Setelah membunuh ibunya, Isabella Guzman itu sempat kabur sekitar 16 jam, tapi akhirnya bisa ditangkap juga. Meski awalnya didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Isabella Guzman itu tidak bersalah atas pembunuhan dari ibunya. Kenapa? Karena memang si pengadilan mencurigai si Isabella tuh punya penyakit kejiwaan gitu, dan si pihak rumah sakit jiwa itu harus ngecek dulu nih, kayaknya anak punya penyakit kejiwaan deh. Ternyata benar si Isabella Guzman itu memiliki penyakit skizofrenia, di mana ia tidak bisa mengontrol diri dia gitu loh. Dia nggak bisa mana yang halu, mana yang kenyataan, mana yang benar, mana yang salah tuh dia nggak pernah tahu. Jadi kadang dia lagi halu nih, tapi kirain dia itu beneran gitu. Nah, kayak itu dia ngebunuh ibunya beneran, tapi dalam bayangan dia tuh dia lagi halu gitu. Jadi dia nggak pernah tahu apa yang dia lakuin gitu. Makanya dia tidak dihukum penjara, melainkan dia kayaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena waktu pas sebelum pengadilan kan dia sempat dimasukin tuh ke rumah sakit jiwa. Nah, diliatin kan tuh ciri-cirinya dia gitu. Dan dia tuh kayak suka ngeliat ke atas, terus suka ngomong sendiri gitu. Dan salah satunya itu waktu pas di pengadilan, dia di depan kamera bukannya merasa bersalah atau malu gimana, dia malah senyum-senyum kan. Nah, itu karena dia memiliki penyakit skizofrenia gitu.
Nah, itu adalah 3 wanita cantik yang melakukan pembunuhan dengan cara keji gitu. Yang pertama itu dia ngebunuh wanita asal Thailand, membunuh korbannya dengan cara digergaji jadi 2 bagian. Tuh kira kayu apa tuh tubuh manusia. Terus yang kedua ada ketua gangster yang mau ngebunuh beratus-ratus orang juga bisa dengan cara inian suruhan dia doang gitu. Dan ada juga yang terakhir Isabella Guzman, dia cantik, aku sih setuju ya dia cantik gitu, karena mungkin Asia, dia tuh perpaduan dari orang Asia dan juga Amerika ya, jadi aku suka gitu perpaduan antara Asia dan Amerika gitu, jadi aku ngeliatnya kayak cantik, tapi dia ternyata rada-rada psikopat gitu ya, kayak film It's Okay to Not Be Okay gitu. Dia punya penyakit skizofrenia, ngebunuhnya juga ibunya sendiri gitu ya, agak-agak horor gitu. Nah, itu adalah 3 wanita kejam yang tega membunuh seseorang. Itu adalah cerita dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa bunyiin juga lonceng biar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video baru. And bye bye, I love you all.